Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman da'iman ila rasulillah. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada takmir masjid, para jamaah telah memberikan kesempatan kepada saya di malam hari ini untuk malam si paringan rangeng. Semoga insyaallah menjadi nasihat kepada kita semua, terkhusus kepada diri saya pribadi. Ramadan Syahrul Mubarak, yang sesungguhnya hakikatnya adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala khusus untuk kita umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasabah suatu ketika Nabi pernah bersedih magai namas senyawana Nabi ta nanawanawai umatnya dibanding umat-umat yang lain, sehingga turunlah Jibril alaihi salam menghibur Nabi dengan perintah Allah. Maka dari Muhammad, ajak nanti masalah nyawa, jangan engkau bersedih gundah gulana, walau umur umatmu paling pendek dari semua umat yang ada, walau badan kekuatan umatmu paling kecil, paling lemah dari semua umat yang ada, tapi kelak aku akan memberikan hadiah kepadamu yang jika engkau memanfaatkan dengan baik, maka tidak bernilai ibadah-ibadah umat terdahulu, jauh lebih bernilai ibadah umat. Itulah syahrul Ramadan yang alhamdulillah pada malam sunata jadi diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga saya mengajak kepada kita semua, mari kita manfaatkan hadiah ini dengan sebaik-baiknya untuk sebesar-besarnya meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasabah ripang ngadarata riko engkau tahu iring hadiah malada nampara luang sangat dibutuhkan, lalu kemudian orang yang diberi hadiah ini nacarobeangi tidak dimanfaatkan dengan baik, maka tentu bagaimana perasaan yang memberikan hadiah? Tentu kita tidak ingin membuat Allah kecewa, maka manfaatkanlah bulan Ramadan ini untuk insyaallah sekali lagi memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam ini singkat, kita dibatasi kasihnya. Insyaallah waktu saya mohon izin, bukan lelah tapi agak capek hari ini. Tadi jam 3:30 ya, jam 4 saya takziah di PK Batam, jam 5:30 tiba di Solo, ceramah menjelang buka puasa habis maghrib, terus ke sini insyaallah. Ada satu yang ingin insyaallah kita ingin raih di bulan Ramadan. Apa itu? Barakah. Barakah. Ada yang bertanya, apa sih sebenarnya makna barakah? Salah satu pendapat dari Imam Al-Asfahani, seorang ahli kosakata Al-Quran, menjelaskan bahwa barakah bermakna melekatnya kebaikan pada setiap sesuatu. Manandunganna decengi ritungka sewa-sewa. Maka ketika kita meraih berkah ini, maka insya Allah apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan senantiasa papole decel lori aleta, lori keluarga, lori wanuata, lori agamana pun Allah Subhanahu wa taala. Itulah sehingga berkah ini adalah satu nikmat yang sangat tinggi nilainya dan sangat mahal harganya. Pertanyaannya, bagaimana cara meraih berkah? Salah satu di antaranya untuk meraih berkah, zikrullahi fi kulli amali. Si boleh-bolehkah
mengarangi puang Allah Ta'ala dalam setiap pekerjaan kita. Kalau mau berkah ada sama kita, kalau mau kebaikan selalu melekat pada kita, maka zikrullah fi kulli amali. Tengaralala puang Allah Ta'ala ditungka zaman-zaman tak. Saya selalu mengambil contoh yang sederhana. Mudah-mudahan anak-anakku ini yang hadir bisa didengar ya, insyaallah. Jadi tabe orang tua aku sila suratku yang anaknya pergi di masjid berjamaah, tanpa bukungi pengajar nih. Jangan menganggap bahwa ya saya sudah arahkan anak ke masjid, alhamdulillah. Bersyukur nak bicu mau pilih itu babana masjid. Nekia tabe tanpa bukungi pengajar. Maka dana jangan sampai kehadiran kita di masjid mengurangi nilai kekhusyuan salatnya orang dewasa. Saya sampaikan di mana-mana, syukur kalau anak-anak kita mau ke masjid, Bapak Ibu alhamdulillah. Tapi tolong dititip nasihat setiap dia ke masjid. Nah, tolong jaga. Jangan kehadiran anak kita berharap pahala dari kehadirannya. Nah yang kita boleh dosa nasabah mengganggu kekhusyuan orang dewasa yang beribadah. Jadi mudah-mudahan anak bisa dengar ini. Saya selalu ambil contoh yang sederhana tentang zikrullah. Kita di sekolah, di taman kanak-kanak, ya, di SD diajarkan. Kalau kita mau makan, apa yang dilakukan? Harus ingat Allah. Paling tidak ucapkan Bismillah. Ya. Paling tidak ucapkan Bismillah. Kata Nabi, siapa yang tidak mengucapkan nama Allah, siapa yang tidak mengingat Allah ketika dia makan, dia mau makan, akibatnya satu, najaru-jaru setan nantrina. Kalau saya bilang najaru-jaru setan buat anak-anak kita hampir tidak ada yang paham kasusnya. Mereka lebih paham bahasa Indonesia. Ini bapak pahami materi. Kada kira riasa najaru-jaru setan. Makhluk yang paling kotor, makhluk yang paling jorok, najaru-jaru yang mereka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan yang kedua, dan ini yang paling berbahaya, ketika kita makan tidak ingat Allah, tidak menyebut nama Allah, hilang barakahnya. Ini saya sampaikan tadi, hilang barakahnya. Maka tabi, kalau saya tarik ke contoh yang lebih luas, tungkat-tungkat jama-jama tak reku ijame jadi dengar hukum Allah Ta'ala apa akibatnya. Tapi kalau di kampung saya ngomong, Pak Galung dengar hukum Allah Ta'ala di agalungannya, si bawa si tangi makalu. Dia nanti biasa mereka Pak Galung dan lupa sempatnya. Iya. Muna siaga wasilena hilang berkahnya. Digaga desi nalulunga pula di agalungan. Pedagang tidak ingat Allah dalam perniagaannya, tidak ada kebaikan dari perniagaannya. Tapi paswin kanda senior. Pejabat tidak ingat Allah dalam jabatannya, tidak ada berkah dalam jabatannya. Betapa penting Bapak Ibu diri sekalian zikrullah. Itulah sehingga Allah ingatkan kepada kita, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ingat Allah pada saat berdiri, pada saat duduk, pada saat berbaring. Maknanya apa? Apapun aktivitas kita, apapun pekerjaan kita, zikrullah. Dengarlah Allah Subhanahu wa taala sehingga insyaallah berkah. Kalau sudah berkah, sesulit apapun, sesusah apapun, hasilnya seberapapun, kalau dia sudah berkah, maka insya Allah dia akan membawa nilai kebaikan kepada kita semua. Ia tunasa dengan rebutan, muna cek demi, wasilit nampula di zaman-zaman tak, ko ang kamuy barakai, maka insya Allah diijini. Yang kedua, sudah 10 menit ya. Berapa menit kasih?
Ya, Setengah jam bisa. setengah jam buang biasa nalimpur kalau setengah jam. Saya tambah 2 menit ya. Nah yang kedua, untuk meraih keberkahan kita harus muhasabah diri, introspeksi. KPSA ya leta. Sederhananya, saya selalu pakai bahasa sederhana kasusnya. Sederhananya, muhasabah diri, introspeksi diri, ajak lalu nantaulai tanpa salah. Jangan menyalahkan orang lain atas kegagalan yang kita raih, yang kita peroleh, yang kita rasakan. Jangan menyalahkan orang lain atas kegagalan urusan kita. Dan jangan pernah melupakan kebaikan orang atas keberhasilan dan kesuksesan yang kita raih. Kalau ini sudah ada Bapak Ibu, sikap muhasabah diri, introspeksi diri ini sudah lahir, maka insya Allah keberkahan Allah senantiasa menyertai kita, kebaikan senantiasa ada pada apa yang kita kerjakan. Penutup, dari sekian banyak pintu-pintu keberkahan terbuka lebar Bapak Ibu hadirin sekalian sekarang di bulan Ramadan. Bayangkan betapa luar biasa hadiah Allah ini Bapak Ibu. Ibadah sunnah yang kita lakukan di bulan Ramadan diganjar pahala oleh Allah seperti kita melaksanakan ibadah fardu. Subhanallah. Ibadah fardu yang kita kerjakan di bulan Ramadan diganjar oleh Allah pahala 70 ibadah fardu. Subhanallah. Apalagi yang sangat kita harapkan di bulan Ramadan ini, kita meraih berkah Lailatul Qadar yang dalam Quran diabadikan khairum min alfi syahri. Yang menurut ulama kita, kenapa alfi syahri yang dituliskan dalam ayat ini? Karena ketika ayat ini turun, kebiasaan malariada di tanah Arab, hitungan paling tinggi bagi mereka adalah alfun, 1000. Tidak ada lagi hitungan yang lebih tinggi dari 1000. Kalau orang sudah punya 1000, dia adalah yang paling kaya. Sehingga Allah katakan khairun min alf, lebih baik daripada 1000 tadi. Karena orang dulu berbangga, saya punya 1000 onta, saya punya 1000 dinar, semua 1000. Tapi Allah bilang ada ibadah yang ketika kita raih ini khairun min alfi, lebih baik daripada 1000 bulan tadi. Pertanyaannya tadi, bagaimana cara meraih Lailatul Qadar? Ada yang bilang Lailatul Qadar turun di akhir Ramadan, ya, 10 terakhir di malam ganjil. Ada yang nakali, malam ke-20 tidak datang, 21 hadir, 22 alfa, 23 datang lagi. Kenapa tak datang malam 22? Aduh, tidak ada Lailatul Qadar. Nauzubillah. Profesor Dr. Farid Wajdi Iman, guru taktik dengan pondok pesantren, tidak ada yang tahu kecuali Allah kapan Lailatul Qadar. Yang pasti Lailatul Qadar turun di bulan Ramadan. Bisa saja malam pertama yang sudah berlalu, atau mungkin malam ini. Sehingga bagaimana meraih Lailatul Qadar? Dari malam pertama sampai malam terakhir, jangan lewatkan ibadah di masjid. Sempurnakan puasa kita, sempurnakan qiyamul lail kita. Kita raih Lailatul Qadar. Pasti kita dapat, karena setiap malam kita hadir. Proteslah ibu-ibu, agak kasihan. Pas saya halangan Ustaz, tidak sempat puasa, tidak sempat tarawih. Alhamdulillah, agama kita luar biasa. Ibu, adik yang halangan, yang haram sholat, tidak boleh puasa, layani suami dengan baik kebutuhan ibadahnya. Gembirakan hatinya dengan senyuman ibu yang manis. Kalau perlu ajak bapak seperti Abdullah ibnu Umar, buka Arab. Senyuman yang manis. Pangare anak kasih memadece, jadikan rumah kita sebagai pesantren Ramadan, sebagai pesantren kilat. Ya. Didik bimbing mereka dengan baik ke jalan Allah di bulan Ramadan ini. Perbaiki silaturahim, asis hubungan kah, maka insya Allah kita raih Lailatul Qadar.
khairu min alfi syahrin. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.